Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Saya Iren dan seperti biasa pada pembahasan seri menyelidiki Alkitab, saya akan ditemani oleh Kak David. Halo Kak David, Halo Iren, shalom semua. sebelum memulai pembahasan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Kiranya Tuhan juga mau berikan Roh Kudus kepada hamba-Mu dan kepada Kak David agar Kak David dapat menjelaskan dengan baik dan bantu kami agar kami juga dapat mendengarkan apa yang akan Kak David jelaskan sehingga kami dapat mempelajarinya itu dengan diri kami sendiri. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya ingin mengingatkan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar YouTube ataupun bisa chat melalui nomor WhatsApp Grow. Hari ini kita akan membahas penghalang kita bagian yang ketiga dengan judul minuman keras. Silakan Kak David untuk dimulai pembahasannya. Ya, thank you Iren. Kemarin kita sudah membahas bagaimana rokok dapat menghalangi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas penghalang yang lain, yaitu minuman keras. Seperti halnya rokok, persoalan tentang apakah orang Kristen itu boleh minum minuman beralkohol atau minuman keras juga sudah lama menjadi perdebatan di kalangan orang Kristen. Ada orang yang bilang boleh minum asal nggak mabuk. Ada juga orang yang bilang sebenarnya nggak boleh, biarpun sedikit nggak boleh. Ada juga orang yang bilang ya boleh-boleh aja. Tapi kita mau lihat hari ini apa yang dikatakan atau yang tertulis di dalam Alkitab tentang minuman keras. Ya. Iren bisa baca ayatnya di slide. Oke. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya, thank you Iren. Jadi sudah jelas ya di dalam Amsal pasal 20 ayat yang pertama dikatakan anggur itu adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Minuman keras tidak boleh dikonsumsi oleh orang Kristen karena sudah tertulis di dalam Alkitab itu adalah minuman yang dilarang. Gitu, Ren. Oke Kak, minuman keras kan dilarang sebagai kita orang Kristen. Tapi apakah minuman keras dapat mempengaruhi kita dalam memahami firman Tuhan? Ya, apakah minuman keras dapat mempengaruhi pikiran kita di dalam memahami firman Tuhan? Uh, Mari kita baca suatu kutipan ya, yang terdapat di dalam buku The Upward Look, halaman 342, paragraf yang kedua. Di sana dituliskan, beritahu mereka juga janganlah mengonsumsi minuman beralkohol apapun bentuknya, karena engkau harus menjaga pikiranmu di dalam kondisi di mana Allah dapat mempengaruhinya dengan kebenaran suci dari firman-Nya, dan bahwa engkau tidak boleh melemahkan kuasa mental dan moral, agar jangan sampai engkau tidak dapat memahami hal-hal yang suci. Jadi dari kutipan ini, Ren, kita sudah bisa lihat bahwa ketika kita minum minuman keras, kita akan berada pada suatu kondisi di mana Tuhan tidak dapat membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena pengaruh minuman keras tadi. Itu dia, Ren. Itulah sebabnya juga di dalam Imamat pasal 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, Iren bisa baca. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Thank you, Iren. Jadi, pengaruh minuman keras ini adalah salah satunya kita tidak dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Nah, inilah yang disebabkan pengaruh yang diberikan oleh minuman keras kepada pikiran kita.
Jadi bagaimana kita bisa mempelajari firman Tuhan kalau kita di bawah pengaruh minuman keras? Bagaimana kita bisa memahami yang mana yang benar, yang mana tidak benar? Ya kan? Karena minuman keras itulah yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Gitu, Ren. Tapi saya mau mengingatkan bagi kita semua bahwa tentu saja renungan ini tidak bertujuan untuk menyindir ataupun menghakimi orang yang masih minum minuman keras ataupun beralkohol. Tapi saya mengajak bagi kita semua, biarlah ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita untuk memulai perubahan hari ini. Ketika saudara-saudara mungkin masih terjerat di dalam dosa yang satu ini, marilah, biarlah dengan renungan kita pada pagi hari ini bisa menjadi suatu perenungan dan pertimbangan untuk dapat merubah kebiasaan yang salah yang kita masih lakukan. Dan seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, dan juga Ibrani pasal 4 ayat yang ketujuh menyatakan, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita ambil perubahan. Hari ini adalah hari perubahan itu. Ketika kita masih melakukan hal yang salah, yang membuat kita kesulitan untuk memahami firman Tuhan, yaitu minuman keras ini, mari kita rubah tabiat kita dengan kuasa Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan hari ini, bahwa minuman keras tidak baik untuk kita di dalam memahami firman, mari kita jangan keraskan hati kita untuk berubah. Jadi hari ini kita belajar bahwa salah satu yang menjadi penghalang kita di dalam mempelajari ataupun memahami firman Tuhan adalah minuman keras. Ya, mari kita berubah dengan kuasa Tuhan. Gitu, Ren. Oke, terima kasih untuk Kak David buat pembahasan yang telah dibawakan dan untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Dan sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, marilah kita berdoa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa tutup? Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Terima kasih buat pembahasan yang sudah Tuhan berkati dan sertai. Bapa, biarlah hari ini kami belajar untuk melepaskan kebiasaan yang salah. Kalaupun kami masih melakukan dosa, biarlah kami bisa menggunakan kuasa Tuhan untuk lepas dari dosa tersebut. Biarlah apa yang kami bahas hari ini, kami bisa pelajari lagi, dan dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami dapat memahami lebih lagi apa yang kami bahas pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar YouTube atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa juga menghubungi media sosial Grow di Facebook maupun di Instagram. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Thank you Kak. Bye-bye.